Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eji Rohmat, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi Teknik Elektro dengan NIM 19107021. Saya akan menjelaskan dan mensimulasikan praktikum fisika modul 4, yaitu percobaan rangkaian DC. Jadi pada modul 4 percobaan rangkaian DC praktikum fisika, yaitu bertujuan mahasiswa diharapkan dapat menentukan bahan konduktor dan isolator. Jadi bahan konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Dan yang kedua, menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri, resistor berfungsi sebagai pembagi tegangan, sedangkan arus yang mengalir pada setiap resistor adalah sama. Sebaliknya, rangkaian paralel berfungsi sebagai pembagi arus, sedangkan tegangan yang mengalir pada masing-masing resistor adalah tetap. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Di sini terdapat sumber tegangan, terus ada resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Jadi terdapat rumus I sama dengan I AB sama dengan I BC sama dengan I CD. Jadi ini I total sama dengan nilainya I AB atau I yang mengalir pada resistor pertama sama dengan I BC atau arus yang mengalir pada resistor kedua, dan I CD atau arus yang mengalir pada resistor 3. Dan untuk tegangan VAB atau tegangan pada resistor pertama sama dengan IAB kali R1. Artinya arus yang mengalir pada resistor pertama dikalikan ukuran resistor tersebut. Yang kedua, VBC sama dengan IBC kali R2, yang artinya tegangan pada resistor kedua sama dengan arus pada resistor kedua dikali ukuran resistor tersebut. Dan yang terakhir ada VCD sama dengan ICD kali R3, yang artinya tegangan pada resistor ketiga sama dengan arus resistor ketiga dikali besar ukuran resistor tersebut. Jadi total tegangan sama dengan, yaitu tegangan pada resistor pertama ditambah tegangan resistor kedua dan ditambah dengan tegangan resistor ketiga. Ini rumus untuk rangkaian seri. Dan yang kedua ada rangkaian paralel. Jadi di sini terdapat sumber tegangan dan ada 3 resistor. Jadi perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel yaitu jika rangkaian seri disusun berderet, sedangkan di rangkaian paralel itu disusun sejajar. Jadi resistor pertama sejajar dengan resistor kedua dan resistor ketiga. Untuk rumusnya, V total sama dengan VAB sama dengan VCD sama dengan VEF. Jadi artinya tegangan totalnya itu sama dengan tegangan resistor pertama sama dengan tegangan resistor kedua dan sama dengan resistor ketiga, tegangan resistor ketiga. Untuk arus totalnya itu sama dengan arus AB ditambah arus CD ditambah arus EF. Jadi untuk tegangannya sama dengan sumber tegangan, sedangkan arus totalnya sama dengan arus resistor pertama ditambah arus resistor kedua ditambah arus resistor ketiga. Jadi pada modul 4 ini atau modul percobaan rangkaian DC praktikum fisika,
Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada modul eksperimen atau rangkaian DC yang sedang kita lihat ya, yang sedang kita baca. Dan yang kedua ada software PET simulation atau bisa diakses di link ini yang tertera. Dan yang ketiga komputer atau laptop. Jadi langkah-langkah percobaannya, pertama masuk ke laman software PET simulation dengan link yang tertera, atau saya sudah mengaksesnya di Google Chrome. Jadi tampilannya seperti ini ya, ini tampilan PET simulation untuk circuit contraction kit DC Virtual Lab. Selanjutnya percobaan mengukur tegangan dan arus pada rangkaian paralel. Di sini saya sebelumnya sudah melakukan praktikum sebanyak 4 percobaan dengan besar hambatan R1, R2, R3 yang berbeda-beda. Jadi saya akan melakukan percobaan yang kelima. Ini percobaan kelima, saya akan menggunakan sumber tegangan 20 volt. Untuk hambatannya 100, R2 nya 500, dan R3 nya 1000 atau 1 kilo ohm. Di sini sama seperti pada rangkaian seri, kita akan mencari tegangan total, arus total, tegangan pada resistor pada masing-masing resistor, dan arus pada masing-masing resistor. Jadi kita buat dulu rangkaian paralelnya. Pertama kita pasang baterai sebagai sumber tegangan. Seperti inilah rangkaian paralel, dan selanjutnya kita sesuaikan nilainya. Jadi untuk sumber tegangannya menggunakan 20 volt, untuk hambatan pertama 100, hambatan keduanya 500, dan hambatan ketiganya 1000. Ini sudah kita nyalakan. Nah, sudah menyala ya. Jadi untuk mengukur untuk mengukur tegangan totalnya sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Jadi untuk tegangan totalnya itu sebesar 20 volt, sama seperti sumber tegangan. Untuk arus totalnya kita simpan dulu voltmeternya menggunakan ampere meter. Jadi untuk arus totalnya seperti tadi, kita simpan ampere meternya di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi coba kita nyalakan. Untuk arus totalnya sebesar 0,26 ampere. 0,26. Selanjutnya kita mengukur tegangan pada masing-masing resistor. Jadinya kita hapus terlebih dahulu, kita sambungkan kembali. Jadi untuk tegangan masing-masing resistor seperti tadi ya. Untuk tegangan resistor pertama yaitu 20 volt, 20 volt,
tegangan resistor kedua sama 20 volt, dan tegangan resistor ketiga sama juga 20 volt. Jadi seperti teorinya, yaitu bahwa pada rangkaian paralel tegangan total atau tegangan sumber sama dengan tegangan R1 sama dengan tegangan R2 sama dengan tegangan R3. Jadi nilainya sama. Dan selanjutnya kita akan mengukur arus pada masing-masing resistor. Caranya seperti tadi pada rangkaian seri, yaitu ampermeternya kita simpan setelah resistor yang akan diukur. Jadi seperti ini. Untuk R1 kita simpan di sini ampermeternya. Coba kita nyalakan 0,20 ampere. Kita matikan dulu. Selanjutnya kita ukur arus pada resistor kedua. Resistor kedua seperti ini, menyalakan 0,04 ampere, 0,04 ampere. Dan selanjutnya yaitu resistor 3. Seperti ini, kita sambungkan lagi, didapat 0,020. 0,020. Jadi sebagaimana teorinya, jadi arus pada rangkaian paralel, arus total sama dengan arus R1 ditambah arus R2 ditambah arus R3. Jadi coba kita jumlahkan 0,20 ditambah 0,04 yaitu 0,24 ditambah 0,020 yaitu 0,26. Jadi sesuai dengan teorinya. Jadi kesimpulannya yaitu pengukuran tegangan dan arus rangkaian paralel. Jadi tegangan total sama dengan tegangan R1 sama dengan tegangan R2 sama dengan tegangan R3. Untuk arus total yaitu arus total sama dengan arus R1 ditambah arus R2 ditambah arus R3. Jadi semakin besar nilai resistor pada rangkaian paralel, maka semakin kecil arus yang mengalir. Semakin kecil nilai resistor, maka akan semakin besar arus yang mengalir pada resistor tersebut. Sekian penjelasan dan simulasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.